13 1 take 1 mulai. Ya, maksudku itu beda. Tapi ya, aku ada beberapa hal seperti kebiasaan yang aku lakukan sejak umur 15 tahun dan salah satu hal yang aku lakukan adalah makan hotdog untuk asupan protein. Jadi, aku nyaman dalam peranku, tapi kadang kamu bisa jadi terlalu nyaman. Jadi kini, aku tak nyaman. Ini bagus, karena kadang kamu harus keluar dari zona nyaman dan melalui banyak emosi, banyak sukacita mungkin. Tidak semua, tidak semuanya sukacita. Itu kami ingin jujur denganmu. Jadi Tidak ada orang yang mau memecat sahabatnya setelah 15 tahun dengannya. Tapi tergantung, banyak hal yang terjadi seperti mungkin telepon Ben tiba-tiba berbunyi saat sedang syuting, saat sedang rekaman dia angkat telepon lalu bilang, "Halo, ini Ben." Rasanya seperti ingin bilang, "Ben, kita lagi syuting sekarang." Para kru berulang kali meminta dia, "Bisakah jaga proporsi yang masuk akal untuk kami? Karena aku cuma perantara." Apakah keputusan akhirnya tergantung padaku? Ya, tapi itu dulu. Kami sangat butuh Ben dalam proyek ini. Dan ini, Ben sudah kelewatan. Kataku, "Bung, kami akan memecatmu." Dan dia menanggapi dengan santai sampai dia sadar kalau kami tidak sedang bercanda. ya, kalian masih berteman baik. Dan aku terlambat beberapa kali. Mungkin pernah sekali. Kami tak melihatnya selama seminggu. Senin pagi jam 10 ku telepon dia, "Woodman, kita syuting." Dia tidak jawab. Boom, tidak ada kabar dari dia seharian. Selasa tak ada jawaban. Sudah seminggu kami tidak dengar kabar dari dia. Sabtunya dia telepon aku. "Bro, apa yang terjadi?" bilangnya. "Aku baru tahu tentang Netflix." Ada banyak tontonan yang bagus. Apa kamu seolah duniaku mengecil, tapi lalu aku mulai nonton film dokumenter. Aku lagi belajar tentang soal kemiskinan, korupsi, korporasi, pendakian yang gagal di Everest, seni grafiti, seni pembuatan sushi, konstruksi, korupsi dalam bidang pembangunan. Mungkin aku harus masuk bidang dokumenter. Kalian bisa, bagaimana menurut kalian? Saat punya pekerjaan, kamu tak ada waktu untuk belajar hal ini. Tidak seperti mereka akan menggantikanku. Keputusan kami adalah hanya mengganti band. Kurasa penonton akan suka pemeran band yang baru. Sebenarnya tidak. Nama pemeran itu benar-benar Ben. Jangan bilang ke dia, di set ini kami panggil dia Ben 2.0. Kamu mungkin tidak perlu khawatir soal ini. Pemeran Ben yang lama sering kepentok kepalanya karena tubuhnya tinggi. Sepertinya kamu sedikit lebih tinggi, tapi bukan tinggi yang terlalu jangkung. Paham maksudku? Maksudnya ya itu tadi, tinggi yang masih dalam batas normal. Sejauh ini bagus, kami sebenarnya belum merekam gambar dengan dia, tapi pengalaman bekerja dengan dia sejauh ini sangat bagus. Orang yang sangat menguatkan. Siap? Tidak, action. Tak apa, Bung. Baiklah. Jadi serial sesi alpha didesain untuk mendorong percakapan tentang beberapa pertanyaan penting dalam hidup. Hal-hal seperti hidup dan iman dalam Allah. Apa kalimatku? Kami bisa tangani ini. Tak apa. Hidup dan Allah. Dan Yesus. Ya, Alpha adalah serial tentang pertanyaan besar. Apa itu oke? Sebenarnya masih kurang. Kamu hanya mengulang lagi kalimatku. Hidup dan iman dalam Allah. Kurasa aku mau cari camilan. Membuat kue kering, hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, binatang, banyak dokumenter soal hewan. Yang ini ada anak anjingnya, $8,99 per bulan. Seperti kamu tidak bisa. Maaf. Halo? Oh, ya, aku sangat sibuk, tapi tidak. Ya, aku ada waktu sebentar. Oh, oke. Ya, maksudku itu fantastis. Sepertinya, tak apa maksudku, itu keren. Aku rindu kamu juga. Oh, kamu bicara sama yang lain. Oke, ya, sampai nanti. Dah. Jadi, kayaknya ini sudah cukup, tapi kembali kerja. Aku pribadi suka nonton video. Aku suka video dan kenal orang-orang baru. Minggu ke minggu, bicara pada orang-orang dan mengenal mereka. Acaranya tidak resmi, ada banyak makanan. Makanannya menyenangkan dan bisa ngobrol sebelum nonton video. Menyenangkan, bisa belajar tentang orang lain dan iman mereka.
dan kehidupan mereka di luar rutinitas sekolah. Beberapa pertanyaan ini aku tak tahu jawabannya, jadi senang juga bisa mencari tahu jawabannya dengan orang lain. Banyak pertanyaan yang tidak langsung mendalam, jadi memudahkan saya untuk mendalaminya dan benar-benar memikirkan berbagai aspek dalam hidupku. Mendengar pertanyaan orang dan cara pikir mereka tentang iman dan hal-hal lainnya. Saat imanmu bertumbuh dalam kelompok kecil, kamu makin akrab dengan mereka karena kamu mengenal mereka lebih dalam. Aku suka pertanyaan yang akan diberikan, lalu mendengar jawabannya. Jadi ini hari terakhir syuting dan sesi terakhir alpha. Kami suka mengerjakan proyek ini dan kami harap kamu menikmati juga. Salah satu hal yang paling kusuka soal alpha adalah hubungan pertemanan yang terbangun. Pertama kamu datang kadang tidak kenal siapapun, obrolan agak sedikit canggung. Tapi di akhir kamu jadi punya teman dekat. Persahabatan adalah bagian besar yang akan kita bahas saat ini karena hari ini semua tentang gereja. Saat kamu memikirkan gereja, persahabatan bukan hal pertama di pikiranmu, malah kamu memikirkan pastor atau pendeta, paduan suara, jendela kaca patri, bangun awal di minggu pagi, atau gedung tua. Ada lebih banyak hal tentang gereja. Mereka bagiannya, tapi tidak menjelaskannya secara keseluruhan. Ada banyak kata dan gambaran yang Alkitab gunakan untuk menggambarkan gereja. Di sesi ini, kita lihat beberapa favorit kita. Ini bukan ajaran menyeluruh tentang yang Alkitab katakan soal gereja, hanya pengenalan singkat. Menurutmu, haruskah kita bilang pengenalan pada sisi pengenalan? Take 8, Di Yohanes mulai. pasal 15, Yesus berkata, Bagaimana menurutmu mengenai Take 22 mulai. di Yohanes pasal Aku ada 15. ide lagi. Aku ingin tahu kalau kita mungkin harus. Baiklah, cut. Mari bawa keluar semuanya. Aku cuma ingin memperbaiki. Kita semua ingin memperbaiki. Oke, sesi ini adalah pengenalan pada gereja. Di Yohanes 15, Yesus mengatakan sesuatu yang hebat. Katanya, aku memanggil kamu sahabatku dan aku suka itu. Yesus memanggil kita teman-temannya. Itulah gambaran pertama kita tentang gereja. Gereja itu soal persahabatan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Studi terkini menemukan bahwa meskipun seseorang mempunyai 400 teman di Facebook, 1, 2, 3 saja yang mungkin dianggap teman dekat. Sebanyak 25% orang yang disurvei mengaku tidak punya teman dekat sama sekali. Kata yang dipakai Perjanjian Baru untuk menggambarkan jenis relasi yang harus kita alami adalah bahasa Yunani, koinonia. Kata ini berbicara tentang persahabatan sejati, hubungan yang sangat dalam. Jenis komunitas di mana kamu bisa jadi diri sendiri, dikasihi, dan diterima. Kitab Ibrani berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang. Tapi marilah kita saling mengasihi, karena inilah kelompok yang menguatkan relasimu dengan Tuhan. Seperti arang panas di perapian, jika kamu ambil satu potong arang dari api, arang itu akan mendingin. Dan saat dikembalikan lagi bersama arang panas lainnya, arang itu langsung panas membara lagi. Sama dengan arang itu, tanpa komunitas, kita bisa kehilangan semangat. Tapi bersama orang-orang Kristen lain, kita bisa menguatkan kasih kita bagi Tuhan. Gambaran kedua bagi gereja adalah keluarga. Kamu tak bisa bilang aku mengasihi Tuhan tapi tak suka gereja, karena gereja adalah keluarga Tuhan. Gereja bukanlah bangunan yang kamu tuju, tapi keluargamu. Yohanes menulis setiap orang yang percaya adalah anak Allah. Artinya ketika menjadi Kristen, kita menerima Bapa di sorga dan keluarga di bumi. Ya, itu terjadi di seluruh dunia. Yang terjadi di Israel pada 2000 tahun lalu telah menyebar ke seluruh dunia. Jemaat global dan penuh keberagaman. Tujuan Allah adalah mengumpulkan semua ras manusia sebagai keluarga yang disatukan Kristus. Cara menjadi bagian keluarga ini bukanlah oleh kelahiran secara jasmani, tapi kelahiran rohani. Yesus bicara soal dilahirkan dari air dan roh. Yesus dibaptis, dan dia memerintahkan muridnya untuk membaptis. Baptisan adalah tanda terlihat dari apa artinya menjadi anggota gereja. Sakramen. Air menandakan pembasuhan, pembersihan dosa. Melambangkan Roh Kudus, sungai air hidup. Juga melambangkan kehidupan lama kita yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus menuju kehidupan baru. Nama lengkapku Luis Antonio Tagli. Orang suka panggil aku Cito. Di semua budaya yang ada di dunia,
posisi keluarga adalah yang utama. Keluarga adalah tempat di mana kamu diterima. Tidak merasa kesepian, merasa dimiliki, yang membuka hatimu untuk turut menerima orang lain. Tentu, itu hal yang wajar bahwa konsep keluarga berarti adanya ikatan darah antara satu orang dengan lainnya. Tapi, gereja adalah keluarga di mana orang saling memiliki. Keluarga yang saling memiliki karena kita telah menjadi satu. Tapi bagiku tidak cuma itu. Keluarga bukan hanya tempat di mana kamu berada dan tidak merasa sendirian. Gereja juga komunitas di mana kamu bisa jadi diri sendiri. Di depan orang-orang yang bukan keluarga, kamu perlu menjaga citra diri. Tapi saat kamu bersama keluarga, kamu boleh terlihat capek, sendirian, aneh, apa saja, dan tetap merasa aman karena kamu diterima. Satu ciri keluarga adalah kesediaan untuk mengampuni. Itulah gereja, damai, penerimaan, dan pendamaian dalam Yesus Kristus. Kita tidak menciptakan identitas diri sebagai tubuh Kristus dan keluarga Tuhan. Identitas itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan gereja adalah keluarga yang hebat. Aku mengasihi Yesus. Saat kamu mengasihi Yesus, kamu mengasihi orang-orang yang dikasihinya. Jika kita belajar dari Yesus, kita bisa membuat gereja menjadi rumah yang penuh penerimaan dan menjadi keluarga seperti yang Yesus inginkan. Saya sebenarnya tidak pernah ke gereja, sama sekali belum pernah. Aku tak punya banyak pengalaman dengan gereja. Dulu aku sering pergi dengan nenek. Isinya cuma banyak orang yang teriak, tepuk tangan, dan berisik. Kelamaan. Aku tidak bisa fokus memperhatikan sesuatu terlalu lama. Aku tak bisa hanya duduk atau berdiri dan mendengarkan orang bicara. Tak peduli keyakinanmu, kamu bisa ke gereja, disambut, dan memiliki momen yang indah. Aku dikelilingi oleh kelompok teman yang baik. Ada momen yang bagus dan momen yang jelek. Aku suka gereja karena aku melihatnya sebagai sebuah komunitas. Mereka seperti keluarga keduaku. Satu-satunya saat aku ke gereja adalah saat menghadiri baptisan temanku karena aku diajak. Gereja adalah sebuah tempat seperti rumah sakit. Kamu ke sana untuk disembuhkan dan dipulihkan. Jadi aku sudah ke gereja dan mengalaminya sendiri. Saya pikir rasa kebersamaannya itu yang menjadi bagian kerennya. Gambaran ketiga tentang gereja adalah rumah. Kata ini mempunyai dua hal besar. Tak hanya rumah bagi kita, gereja adalah rumah bagi Tuhan juga. Di Perjanjian Lama, sebuah bangunan yang dibuat dari batu adalah rumah Allah, tempat di mana orang bertemu Allah. Di Perjanjian Baru, Paulus menjelaskan kalau gereja itu bukan bangunan fisik, gereja adalah komunitas. Di surat Efesus, Paulus berkata, "Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Dan juga Yesus berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Roh tinggal di hati setiap orang Kristen. Saat kita berkumpul bersama, Allah menyertai dengan cara khusus. Jadi, gereja adalah rumah bagi Allah dan juga tempat bagi orang untuk datang dan merasakan sebuah keluarga. Tempat di mana orang merasa dikasihi, diterima, dan disambut di rumah. Young and Free terlahir dari gereja lokal, pelayanan pemuda lokal. Kami adalah gembala untuk kaum muda di Hillsong Church yang berbasis di Australia. Young and Free adalah ekspresi kita. Itu seperti tim dan band penyembahan. Kami menulis lagu, Young and Free dipimpin oleh pemuda-pemuda. Itulah salah satu bagian besar dari Young and Free. Satu hal yang menarik saat bicara ke orang muda adalah saat mereka sedang melalui masa-masa sulit. Kebanyakan dari mereka memilih menyendiri, sehingga orang lain pun kesulitan membantu mereka. Salah satu moto Young and Free adalah kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri karena Allah beserta kita, tak pernah sendiri karena kita dipanggil dan diciptakan untuk berkomunitas.
Di depan lobi setiap Hillsong Church ada sebuah tulisan, "Selamat datang di rumah." Tulisan itu menjadi pengalaman pertama saat orang masuk ke gereja. Rasanya seperti, oh, ini tempat di mana aku seharusnya ada. Ada banyak kekacauan di dunia, dan orang mencari keluarga dan rumah untuk ditinggali. Aku jadi teringat kalau pernah ada 2 gadis kembar yang mengundang gadis lain. Dia lahir di Timur Tengah dan harus pergi ke Australia. Dengan melalui berbagai hal luar biasa dan menemukan tempat berlindung di Australia bersama keluarganya. Keyakinannya berbeda, tapi kedua gadis kembar ini mengundangnya. Pada saat yang sama, dia harus belajar bahasa baru. Dia merasa tidak cocok. Dia menghadapi rasisme. Tapi dia datang ke pelayanan pemuda kami dan berjumpa Yesus dan bersahabatan. Ada sekelompok orang yang mengasihinya dan percaya padanya. Bagiku, itu adalah kisah indah tentang bagaimana menemukan suasana rumah di dalam gereja. Sepertinya kebanyakan masyarakat akan mengatakan, jika kamu ingin dekat dengan Allah, ubahlah diri dan perilakumu. Tapi menurutku kuasa gereja itu seperti, tidak, datanglah saja dan dia akan mengubahmu. Itulah kuasa gereja, masuk ke suatu tempat yang seolah berkata pada kita, selamat datang di rumah. Siapapun kamu, latar belakangmu, masa lalumu, selamat datang di rumah. Dan gambaran keempat soal gereja adalah tubuh Yesus. 1 Korintus 12 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yesus adalah kepala dan kita tubuhnya. Inilah cara dunia akan melihat Yesus melalui kita, gerejanya. Tubuh Kristus itu luas. Ada 2,4 miliar orang yang menyebut diri Kristen di seluruh dunia. Gereja terus bertumbuh, ada 10.000 orang Kristen baru setiap harinya. Gereja di Eropa Barat mungkin mengalami penurunan, tapi itu tidak mewakili apa yang terjadi secara global. Di Afrika di tahun 1900 ada 10 juta orang Kristen, di tahun 2000 ada 360 juta. Di Cina di tahun 1940 ada sekitar 4 juta orang Kristen. Sekarang para ahli memprediksikan kalau ada lebih dari 100 juta orang Kristen. Hari ini, iman kaum muda makin bertambah. Jason dan aku pernah ke Polandia untuk hadir di acara Hari Pemuda Dunia yang dipimpin oleh Paus Prancis, dan ada sekitar 3 juta kaum muda berkumpul menyembah Yesus. Ya, pengalaman yang luar biasa mengingatkanku soal jutaan orang Kristen yang tidak bisa menyembah Yesus dengan bebas. Penganiayaan terhadap orang Kristen bukan cuma ada di masa lalu, tetapi terjadi sekarang di seluruh dunia. Banyak orang telah meninggal karena imannya kepada Yesus dalam 100 tahun terakhir, dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari abad-abad sebelumnya. Namun bahkan di tempat banyak orang Kristen yang sering ditindas, gereja makin bertumbuh. Salah satu yang paling kusukai dalam 20 tahun lebih pertumbuhan Alpha adalah keberagaman orang yang memakai Alpha. Kami memulainya di gereja Anglikan di London. Sekarang, Alpha sudah ada di lebih dari 100 negara berbeda. Dalam banyak bahasa, di banyak gereja dan denominasi berbeda. Jadi, kita adalah tubuh Kristus, satu tubuh. Kita tidak ingin terpecah, bersatu itu kuat. Tapi kesatuan bukan berarti keseragaman. Memang ada banyak perbedaan. Banyak bagian yang berbeda dari gereja. Ada beberapa masalah penting untuk dibahas. Tapi kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Apa yang menyatukan kita pastinya lebih besar daripada apa yang memisahkan kita. Sayangnya, banyak gereja telah terpecah selama beberapa tahun terakhir. Tapi yang menarik, di seluruh dunia sekarang adalah Roh Kudus sedang melakukan hal baru. Dia mengumpulkan orang-orang Kristen dari semua gereja dan denominasi, dan orang-orang menyadari kalau mereka saling memerlukan. Dan gereja itu punya banyak bagian, tapi perlu disatukan. Contoh kecil persatuan ini adalah apa yang kami lihat di konferensi kepemimpinan yang kami adakan. Orang dari mana-mana berkumpul karena Yesus. Holy Trinity Bukit Bintang di Malaysia. Halo, namaku Christian dari Kolombia dan tinggal di Brasil. Uskup Besar Anglikan dari Indian Ocean. Uskup Besar Katolik dari Archdiocese di Lagos, Nigeria. Saya beribadah di Holy Trinity Bukit Bintang HTTP di Kuala Lumpur. Saya dari Kolombia, Amerika Selatan. Dari Afrika Selatan. Pastor di Gereja Presbyterian pertama di Honolulu. Saya pendeta.
Saudara dan saudariku, perpecahan adalah luka di tubuh Gereja Kristus. Kita tak ingin lukanya tetap ada. Saya akan bilang sesuatu yang mungkin terdengar kontroversial, bahkan mungkin menyesatkan. Tapi ada seseorang yang tahu walau kita berbeda, kita satu. Dialah yang menganiaya kita, orang Kristen saat ini. Dia tahu orang Kristen adalah murid Kristus, satu, bersaudara. Dia tak peduli evangelikal, ortodoks, Lutheran, Katolik, atau apostolik. Dia tak peduli. Kita semua Kristen. Darah kita telah bersatu. Yesus berdoa agar kita gereja bersatu agar dunia percaya. Dunia yang terpecah meminta gereja yang bersatu. Saat gereja menjadi sesuai keinginan Yesus, ini adalah kekuatan untuk harapan dan kesembuhan di dunia. Dalam gereja yang bersatu, semua punya peran. Setiap orang berdoa, setiap orang memberi, setiap orang melayani. Gereja adalah organisasi sukarelawan terbesar di seluruh dunia yang melawan ketidakadilan seperti perdagangan manusia, perbudakan, yang melayani di penjara dan peduli pada mantan penjahat, menyediakan air bersih, makanan, dan pendidikan, membantu orang dari kecanduan dan tragedi. Allah mengundang kita semua sebagai tubuhnya untuk membantu mereka yang terluka, memberi harapan pada yang tak berdaya, dan mengasihi yang kesepian. Gereja adalah tubuh Yesus, tangan dan kakinya bagi dunia, dan kamu adalah bagian darinya. Kamu tak perlu pergi jauh-jauh untuk terlibat dalam perbuatan Allah melalui gereja. Tak perlu menunggu sampai kamu menjadi lebih dewasa, lebih terdidik, atau berpengaruh. Kamu bisa mulai sekarang di mana kamu berada. Di sekolah, tempat kerja, rumahmu, dan dengan teman-temanmu. Allah menaruhmu di tempat itu bagi orang-orang itu untuk membuat perbedaan. Dan gambaran yang terakhir adalah kasih. Kadang di Alkitab, gereja merujuk pada mempelai Kristus. Surat Efesus 5 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya." Yesus mengasihi kita seperti mempelai pria kepada mempelai wanita, dan Dia telah memberikan nyawanya bagi kita untuk gereja. Allah mengasihimu tanpa syarat, segenap hati, dan terus-menerus. Gereja bukanlah museum yang menampilkan orang-orang sempurna. Gereja lebih seperti rumah sakit bagi yang terluka dan hancur hatinya. Tempat kamu bisa mengalami kesembuhan dan kasih tanpa syarat. Gereja harus terkenal karena kasihnya. Kita harus membuka pintu untuk orang dari berbagai latar belakang, etnis, gaya hidup, dan cara pandang yang berbeda. Dan selalu ingatlah, gereja itu soal persahabatan dan keluarga, rumah, dan tubuh Yesus, serta soal kasih. Allah mengasihi gereja dan mengasihi kamu. Aku mau bilang kalau aku mungkin seperti orang yang tidak bisa dilihat. Yang bisa kamu lihat hanya kaki yang menyembul ke permukaan. Sepertinya aku menjalani hubungan ini, hubungan dengan Allah, tapi aku sering tidak tahu yang kuperbuat. Aku mencoba berenang, tapi entah kenapa kakiku cuma lurus di dalam air. Mungkin itu orang yang bekerja di meja. Dia mungkin tahu kolamnya ada di sana, di sebelah pandangannya. Tapi dia fokus dengan dirinya sendiri. Kurasa yang itu karena aku di dalam air, aku di dalam Allah, tapi kadang aku ke permukaan untuk mengambil udara seolah aku ragu, entah aku ingin bersama Allah atau tidak. Tahu maksudku? Kurasa aku dulu orang di kursi penjaga itu. Dia cuma mengawasi kolam, memeriksa, lalu teralihkan lagi. Kurasa imanku dulu seperti itu. Kini aku seperti cewek yang sedang berdiri di kolam. Kini aku lebih nyaman dengan dia. Kurasa aku tidak di dalam kolam sepenuhnya, baru setengahnya. Aku masih perlu banyak belajar. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan Dia berkata, "Aku telah datang agar mereka beroleh hidup dan memilikinya dalam kelimpahan." Itu keinginan Allah bagi setiap kita, hidup dan hidup dalam kelimpahan. Allah sangat mengasihimu.
Yesus telah memberikan nyawanya untukmu dan itulah pesan paling berkuasa di seluruh dunia. Dan jika kamu belum paham apapun, setelah dari Alfa, pahami ini. Allah mengasihimu. Percaya atau tidak, kita sudah sampai di akhir waktu bersama-sama. Di sesi pertama kami bilang kalau kami ingin jalan-jalan. Bagi kami ini sesuatu yang istimewa. Kami sangat bersyukur atas waktu bersamamu. Dan kita telah menikmati kesenangan karena jadi bagian Alfa. Dan kami harap kamu juga merasakannya. Dan kami harap kamu mengalami percakapan yang luar biasa. Bertemu teman-teman baru dan menangkap secercah kasih Allah bagimu. Alfa barulah permulaan. Perjalananmu baru saja dimulai. Mengikut Yesus adalah petualangan hidup yang besar. Klub catur, perkumpulan tenis, grup penjaga lebah, klub LARPing, koleksi serbuk. Tunggu. Kamu bisa ikut aku di hari Sabtu, jam 10 sampai 12. Aku baru mau ikut gabung lagi. Pemadam api kami ada satu, ada di belakang dan aman jika perlu dipakai. Akan kubawa kamu ke... Kamu tak perlu berbuat apa-apa. Aku akan aktifkan, jadi kamu tak usah khawatir. Aku ada masalah dengan ukuran huruf di prompter. Terlalu kecil untukku. Kemampuan mata sejalan dengan bertambahnya usia. Hebat, ukurannya bagus untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kurasa itu Martin Luther King Jr. Keaslian, keterbukaan, kerja tim, afirmasi, akuntabilitas, respect. Aku ambil semua kostummu karena kita harus segera pergi. Masih banyak adegan yang harus Aku ada direkam. ide-ide untuk memperbaiki pedang ini. Ya, oke. Sebenarnya boleh aku lihat sebentar? Kamu ada ide? Ya. Aku juga perlu sisa kostumnya. Terus lanjut, terus jalan. Ada beberapa orang di sana, kamu ngobrol, kamu nonton video dan Kanada banget. Aku sudah lihat iklan itu di mobilmu, Kal. Kubuat untuk temanku Landry karena dia suka kue. Terima kasih Jessie, aku suka coklat tabur. Karena dia suka kue. Terima kasih Jessie, aku suka coklat tabur. Coklat tabur, wow. Terima kasih Jessie, kamu yang terbaik. Kubuatkan untuk temanku Landry karena dia suka kue. Lampunya mati. Oke, bagus. Selesai. ambilkan kuenya beberapa. Simpan untukku beberapa. Buktinya ada puding. Puding apa? Kita sedang bicara soal bola dan musik. Entahlah, Bung. Tidak ada puding. Mulai saja kalimatmu. Sebenarnya aku bisa saja pergi cari puding. Dalam perjanjian lama, fisik. Fisik. Astaga itu. Kenapa kalian ketawa? Jangan ketawa. Bam, kue dalam loyang, kue coklat, kue di loyangku. Entahlah, itu cuma yang ku bisa.